Oke, siap. Pada pagi hari ini kita akan mulai kembali aktivitas kita belajar pelajaran agama. Ya, seperti yang minggu lalu sudah diterangkan beberapa mengenai bab 3 ya, evaluasinya, dan juga sudah diterangkan juga di classroom, tolong tugasnya dikerjakan. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa dulu. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepada-Mu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran agama untuk anak-anak kelas 9, pimpin dari awal sampai akhirnya, biar semua berjalan dengan baik. Tuhan berkati orang tua kami yang bekerja, yang berusaha, yang melakukan aktivitas yang Tuhan, memberkati, dan kami semua diberikan kesehatan yang dari Tuhan. Kami mau mulai pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ya, jangan lupa saya selalu terus ingatkan ya, karena nilainya pada kecil-kecil, karena kalau nggak salah nanti kita tanggal 19 terima rapotnya. Jadi sebelum tanggal 19 masih ada sekitar 4 hari lagi. Ya, tugas untuk menambah tugas yang ada di classroom, yaitu tolong dikerjakan. Dan juga nilai-nilai harian kalian itu kan sangat kecil ya, ulangan segala macamnya dengan PTS-nya. Nah, di buku cetaknya itu dikerjakan yang tugas di bab 1 dan di bab 2. Ya, pelajaran bab 2, pelajaran 1, pelajaran 2 itu dikerjakan juga. Ya, walaupun nanti dikumpulkan di classroom, tapi kalian tulis, jadi tulis di buku tulisnya, nanti saya kasih di tugas yang baru hari ini untuk mengingatkan kalian untuk mengerjakan tugas kegiatan yang ada di bab 1 dan di bab 2. Nah, untuk di bab 3, tugasnya sudah kasih, sudah kirimkan, ya, mengenai pergerakan gereja, khususnya menceritakan kembali tentang Martin Luther King Jr. Ya, berbeda dengan Martin Luther yang di gereja Katolik ya, yang mengarahkan pembaruan dengan 95 dalilnya. Tapi di bab pelajaran di bab ketiga ini ya, kita melihat gereja yang hidup di dunia sekarang yang berkembang dengan begitu pesat, ya, terutama di Amerika Serikat yang menjadi pergerakan dan perjuangan antara kulit hitam dengan kulit putih. Pada waktu dulu kan yang namanya kulit hitam itu hanya identik dengan budak, ya, dengan perbudakan. Apa maksudnya, dudukannya itu rendah, ya, ada levelnya rendah gitu. Jadi orang-orang kulit hitam pada waktu itu cuma hanya sebagai budak dan kelasnya juga kelas bawah seperti itu. Nah, begitu juga sampai dampaknya berlaku di dalam berkembang di dalam gereja-gereja juga seperti itu. Akhirnya ada salah satu juang yang memperjuangkan tentang perbedaan tersebut, karena Tuhan sendiri pada dasarnya tidak pernah membedakan manusia ya, baik dia mau kulitnya hitam, kulitnya putih, mau coklat, sawo matang, mau rambutnya keriting, mau nggak ada rambutnya, Tuhan nggak pilih-pilih ya. Nah, begitu juga di dalam perjuangan dari Martin Luther King Jr. Ya, jadi Martin Luther King Jr. ini dia seorang pendeta. Kalau kita lihat di buku pendeta kita halaman 72 ya. Coba bukunya dilihat. Halaman 72. Oke. Ya, buku cetak di halaman 72. Nah, itu ada satu kisah dari pendeta dokter ya. Pendeta dokter, bukan DR kecil ya. Beda dokter dengan D besar dengan D kecil itu berbeda ya. Kalau D-nya kecil, R-nya kecil itu dokter yang di rumah sakit. Ya, kalau D-nya besar, R-nya kecil atau R-nya besar itu dokter. Ya, dia ada apa istilahnya biasa di sesuatu ya di dalam pengembangannya dia. Begitu juga di saat ini ya, kita akan membahas tentang Martin Luther King Jr. ya, dengan masalah
perbedaan tadi ya antara kulit hitam dengan kulit putih ya di gereja. Nah, kalau kalian baca kisahnya ini sangat menarik ya, tadi Ustadz juga udah berulang-ulang kali baca, ini luar biasa. Makanya tugas kita di saat pagi hari ini adalah menceritakan kembali ya, kita cerita kembali. Ya, nanti setelah kalian baca, sekarang kalian baca nih, setelah kalian baca nanti menceritakan kembali lewat video. Misalnya kayak Tadi gini, halaman 72, punya kamu halaman apa? Bukan, kamu halaman 30, ya. 30. Berapa, Pak? Kamu halaman 30 punya kamu. 30 ya? Ya, tentang Martin Luther. Benar nggak halaman 30? Oh, 32. Ya, 32 ya? Ya, 32. Nah, 32. Nah, buku Ustaz halaman 72. Oh. Kamu buka halaman 72 tadi ya? Nah, jadi di halaman 32 punya kamu, ya, tentang Martin Luther. Nah, di situ misalnya kamu baca, ya. Nanti setelah kamu baca, kamu ceritakan. Nah, minimal 5 menit. Minimal 5 menit buat videonya, atau kamu bisa mempresentasikan. Kalau kamu lebih kreatif lagi, bisa pakai PowerPoint. Atau kamu seperti layaknya kamu boleh cerita lah. Kalau kamu disuruh menceritakan tentang Naruto, gitu. Nah, kamu cerita tentang apa drakor, ya drama Korea, kamu bisa cerita sama temanmu. Si ini begini-begini. Nah, kayak begitulah kamu ceritanya dengan bahasamu sendiri. Bisa nggak? Boleh sambil dibaca nggak, Pak? Iya boleh, mau sambil dibaca boleh, tapi jangan sampai kelihatan. Kayak sekarang nih kan kita ngajar ambil baca. Ya, tapi jangan sampai kayak kelihatan teks banget. Ya misalnya gini, kayak Martin Luther King gitu ya, dia lahir tahun 1929, dia meninggal tahun 1968. Dan dia merupakan seorang pendeta baptis. Jadi jangan baca teks kontekstual gitu ya, dibaca apa istilahnya, baca narasi. Tapi ada poin-poin pentingnya lah yang kalian baca. Sekarang kan kalian udah pelajaran bahasa kan, ada paragraf induknya yang mana, gitu kan, kalimat kuncinya yang mana. Ya, dengan Martin Luther King. Nah, kamu nanti baca ceritanya. Nah, cuman yang saya ingin mau tekankan adalah di dalam pelajaran ketiga ini mengenai ketiga yang hidup di dunia, ya, itu sangat benar-benar berpengaruh untuk perkembangan zaman juga. Di mana pada waktu di kamar loteng Yerusalem itu terjadi begitu murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Itu langsung 3.000 orang bertobat, 3.000 orang mau menyatakan dirinya dibaptis dan ikut ya menjadi Kristus. Itu langsung 3.000 orang. 3.000 orang itu banyak, ya sangat banyak. Pergerakan pertama awal gereja yang tadinya cuma 12 orang, lalu berkurang satu ya karena ada yang mengkhianati Tuhan Yesus. Itu siapa namanya? Siapa namanya murid Tuhan Yesus yang mengkhianatinya? Dijual Yesusnya. Saya lupa. Siapa murid Tuhan Yesus yang menjual Yesus dengan 30 keping perak? Huruf depannya apa sih, Pak? Saya lupa, Pak. Ye. Yudas bukan sih? Iya, juga saya. Yudas apa? Yudas ada dua, muridnya Tuhan Yesus ada namanya Yudas juga, ada dua. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot itu yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Nah, kalau yang menyangkal, tahu artinya menyangkal nggak? Menyangkal, tahu nggak menyangkal? Yang nggak percaya gitu. Ya, yang bukan nggak percaya, maksudnya menyangkal. Tahu arti menyangkal nggak? Menyangkal itu kayak suatu kebenaran
Oh bukan gitu, maksudnya nggak tahu gitu. Padahal dia Ya. tahu gitu. Nah itu menyangkal. Tidak pada semestinya. Nah itu dia menyangkal. Nah murid Tuhan Yesus yang menyangkal siapa namanya? Tidak tahu. Nggak tahu juga saya. Hanya P. Waduh, kalian nggak diajarin agama kemarin di sekolah gimana itu? Ya, murid Tuhan Yesus yang menyangkal itu namanya Petrus atau Simon Petrus. Ya, dengan ditandai dia menyangkal 3 kali bahwa dia tidak mengenal Yesus, padahal dia selama perjalanannya dia selalu mengikuti Yesus dan menjadi muridnya yang paling sanguin tipenya, yang selalu berkobar-kobar, yang selalu mau tampil. Nah, itu. Nah, seperti halnya di dalam kehidupan gereja, berkembang sampai akhirnya gereja mulai ada di rumah, ada persekutuan yang kemarin kita bahas yang tentang namanya diakonia, ya, tentang orang-orang yang kurangan atau apa, itu ada sumbangan dari gereja diakonia. Terus ada koinonia, persekutuan, ya, itu banyak banget, ada komsel, komunitas sel, akhirnya berkembang sampai akhirnya gereja tidak lagi ada strata antara orang miskin dan orang kaya, antara kulit hitam dan kulit putih. Itu dimulai dengan perjuangan dari seorang tokoh yang namanya Martin Luther King Jr. Ya, itu Martin Luther King Jr. yang mentranslate semua bahasa Alkitab pada bahasa aslinya itu dengan ada di dalam King James Version. Nah, King James Version itu ya salah satu buah karya penulisan dari Martin Luther King Jr. Ya, jadi makanya ada King James Version yang diakui, yang dipegang oleh gereja-gereja sekarang sebagai yang mendekati bahasa aslinya. Nah, itu King James Junior. Walaupun ada beberapa translatean gereja Alkitab ya dari berbagai macam bahasa, tapi versi King James Junior ini sangat akar katanya itu hampir mendekati seperti itu. Nah, itu menjadi acuan Alkitab yang ada di Indonesia juga. Nah, seperti itu. Jadi perkembangan gereja itu dimulai dari sejarah awal pengobatan ya 3000 sampai berkembang sampai saat ini, dan mulai ada pergerakan dan pergeseran, tidak lagi ada perbedaan, kembali lagi ya bahwa semua orang berhak mendapatkan pertobatan, semua orang berhak mendapatkan keselamatan. Nah, seperti itu. Jadi sampai hari ini pun, sampai saat ini pun, ya gereja tidak lagi ada yang mendeskripsikan bahwa oh dia orang kaya, ini gereja-gereja khusus orang kaya, ini gereja-gereja khusus orang miskin, ini gereja-gereja khusus orang kulit hitam atau kulit putih. Tidak ada lagi seperti itu. Semuanya sudah secara universal ya bergabung sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus memberitakan Injil ke semua tempat ya dan negara-negara dimanapun berada sampai ke pelosok-pelosok. Seperti itu. Ada yang mau tanya tentang Martin Luther King Jr.? Nggak ada ya? Ada nggak? Tuh nyalain videonya. Nyalakan videonya. Ada? Tadi dipanggil, Pak. Ya, ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kerjakan tugasnya di Classroom ya mengenai menceritakan kembali dari kisah Martin Luther Jr. King-nya. Jadi nyeritain tentang Martin Luther gitu, Pak? Iya, cerita. Kamu cerita. Ceritanya kan ada di buku. Dari buku aja nggak apa-apa kan? Iya, dari buku. Kamu dari mana lagi? Emang kamu sama semasa sejaman nama Martin Luther? Enggak, kita bisa dengar dari YouTube. Kalau kalian bisa lihat dari YouTube, seperti itu. Ada yang tidak tercatat di kayak tadi yang saya bilang kan, Martin Luther King Junior itu kan ada satu kitab yang dia buat gitu kan. Nah, saya kan melihat gitu. King James Version itu menjadi salah satu, itu kan ada di buku. Ya, yang dipakai sumpah oleh Obama itu ya itu kitab yang pertama
yang dibuat hasil karya dari translatean dari bahasa Ibrani dan Yunani yang dibuat oleh Martin Luther King Jr. itu. Nah, itu Alkitab pertama itu. Ya, translatean pertama. Yang dipakai buat sumpah Presiden Barack Obama. Itu kan sejarah. Nah, itu makanya kita perlu tahu sejarah. Oke, itu aja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sudah cukup mengerti karena di bab yang ketiga ini dunia hanya dalam hal perkembangan dengan tokoh-tokoh atau bapak-bapak gereja sehingga gereja sekarang menjadi universal. Tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi batasan-batasan atau mengkotak-kotakan gereja ini si A dan si B. Seperti itu. Oke, kita akhiri di sesi ini. Kita nanti berdoa. Yuk, Andi berdoa. Siapa, Pak? Andi. Saya. Iya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Kami semua sudah belajar Tuhan tentang agama Tuhan. Berkati kami Tuhan. Sebentar kami akan selesaikannya Tuhan. Dan menurut Yesus selalu amin. Amin. Oke, jangan lupa tugasnya untuk nilai rapotnya masih kecil-kecil. Jadi tugas yang ada di bab 1 dan di bab 2 dikerjakan di buku cetaknya itu. Kalau yang bisa di buku cetak, kalau yang nggak bisa di buku cetak, tulis di buku tulis. Ya, nanti minggu depan kamu tinggal kasih tahu Sir, nanti buat menambah nilainya. Ya, seperti itu. Dan juga tugas yang sekarang sudah bisa dikerjakan membuat video mengenai perjuangan dari Martin Luther King Jr. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Kenapa? Ini tugas yang ini Martin Luther King Jr.-nya ngapain sih? Buat video kamu ceritain, pakai video. Oh. Ya, dibuat video. Ya, kamu rekam diri kamu sendiri menceritakan. Oke, sudah jelas. Ada minimalnya nggak? Kenapa? Ada minimalnya nggak? Berapa menit? Atau Ya, seininya kamu. Saya mah nggak mau batasin. Nanti kalau saya bilang 2 jam, bisa nggak kamu ceritain Martin Luther King 2 jam? Enggak. Biasanya pasti di atas, pokoknya minimalnya di atas 2 menit. Nah, pasti 2 menit. Saya udah buat kok juga 2 menit. Oke? Udah jelas? Ada lagi tugasnya yang menanyakan? Dewi? Semangat, Dewi. Kayak ademu mesti semangat, Dewi. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita ketemu di classroom untuk mengerjakan tugas-tugas dan pelajari materi hari ini di classroom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan bye.